Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membicarakan tentang tanda-tanda orang yang beruntung. Orang yang beruntung, betul sekali. Kalau kita bicara tentang orang beruntung, kita tanya kepada orang nih. Orang beruntung menurut kamu kayak gimana? Orang beruntung menurut Anda gimana? Kemungkinan besar jawabannya orang beruntung adalah orang yang dia punya segala macam, punya harta banyak, punya kekuasaan, punya jabatan yang tinggi, punya popularitas yang luas gitu kan. Itulah beruntung. Jawaban-jawaban tentang keberuntungan ya kan. Sebenarnya itu juga nggak salah juga itu. Itu juga memang salah satu bentuk daripada keberuntungan. Cuma kalau dia tidak memenuhi kriteria yang akan kita sampaikan saat ini, sebenarnya itu hanya seberupa keberuntungan yang semu belaka. Wah, keberuntungan semu belaka itu seperti apa? Jadi the real keberuntungan yang sebenarnya adalah apabila memenuhi syarat nih yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Apakah itu? Baik, yang pertama, tanda-tanda orang yang benar-benar beruntung dalam hidupnya. Yang pertama, ini dicatat dan kita ingat baik-baik. Orang itu dekat kepada Tuhan. Ini nomor satu, paling penting. Orang beruntung itu adalah orang yang dekat kepada Tuhan. Kalau dia tidak dekat kepada Tuhan, apapun yang dimilikinya, dia tetap saja bukan orang yang beruntung dalam hidupnya. Punya semuanya tapi jauh dari Tuhan, tetap tidak beruntung. Sekarang pertanyaannya, seperti apa sih orang yang dekat kepada Tuhan itu? Tentu macam-macam kriterianya. Tapi saya buat kriteria yang bisa kita aplikasikan jelas dalam hidup kita. Apakah harus rajin sholat, rajin ibadah? Iya juga. Ya iya juga, bukan salah itu bentuk kedekatan kepada Tuhan. Paling tidak ada beberapa contoh yang akan saya berikan kepada kita untuk menunjukkan bahwa ini orang ini dekat kepada Tuhan nih. Dan dia orang beruntung karena dia dekat kepada Tuhan. Apa itu? Yang pertama, kedekatan kepada Tuhan ditunjukkan dengan bicara dan tindakannya selalu berdasarkan aturan dari Tuhan. Jadi dia bicara, menyampaikan sesuatu, dia bertindak, itu bukan dasar maunya sendiri. Karena dia mau, karena dia suka. Bukan. Tapi karena aturan Tuhan. Kalau aturan Tuhan membolehkan, maka dia lakukan. Meskipun dia sendiri berat gitu rasanya. Berat melakukan. Ini ogah rasanya. Tapi Tuhan bilang ini harus dilakukan. Lakukan. Ya kan? Dia suka melakukan sesuatu. Ini kayaknya enak nih. Mengasihkan, nyaman nih. Mantap, nikmat nih. Ya kan? Keren nih. Tapi kata Tuhan jangan dilakukan. Dia gak lakukan. Tuhan melarang, dia gak lakukan. Meskipun itu sesuatu yang bagi dia, wah itu yang enak banget, nikmat banget, sesuatu yang diinginkan banyak orang. Tapi kalau kata Tuhan tidak boleh, jangan, maka dia tidak melakukan hal itu. Wah, ini kan hebat orang-orang seperti ini. Dia tidak mengikuti keinginan hatinya, sekedar keinginan hatinya atau keinginan orang banyak. Tapi yang diikuti adalah aturan Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah yang berbahagia dia. Jadi nanti tidak ada lagi yang namanya orang-orang yang berbuat semaunya gitu. Karena setiap dia mau melakukan sesuatu, kira-kira Allah ridho gak kalau aku melakukan ini? Kalau saya tidak melakukan ini, tapi Allah nyuruh itu, wah berarti saya gak cocok nih. Saya harus melakukan meskipun sebenarnya saya gak suka. Saya ogah, saya capek, saya rasa berat. Tapi karena itu perintah, maka harus kita lakukan. Itu yang pertama, tanda orang yang dekat kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang dekat kepada Tuhan, dia selalu, dimanapun dia berada, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Diawasi oleh Tuhan. Baik dalam cara dia berpikir maupun cara dia bertindak. Karena kalau kita berpikir, itu kan orang lain gak bisa ngawasi. Tapi kalau kita punya pikiran jahat, niat jahat, pikiran jorok, ya kan? Pikiran porno,
Itu kan mungkin orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan orang ini menyadari, waduh saya nggak boleh begini. Ini Allah mengawasi saya nih. Jadi jangan sampai ada pikiran-pikiran kotor. Dalam pikiran saja dia nggak berani berbuat buruk. Kenapa? Berbuat hal-hal yang nggak benar. Kenapa? Dalam pikiran. Dalam niat aja nggak berani. Kenapa? Karena dia merasa diawasi. Apalagi dalam tindakan. Nah bayangkan kalau kita di kantor atau di pekerjaan punya orang-orang seperti ini. Waduh. Kita nggak butuh CCTV lagi. Karena orang-orang ini udah nggak perlu diawasi. Pasti rajin bekerja. Pasti semangat bekerja. Bukan karena ada bos. Nggak ada bos juga nggak. Dia tetap rajin, bersemangat bekerja. Kenapa? Karena dia langsung diawasi oleh Tuhan gitu loh. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala tindakannya itu dia selalu hati-hati. Gak berani dia berbuat jahat. Meskipun gak ada satupun manusia di dunia ini yang lihat dia. Gak ada pun satu orang yang ngawasi dia. Dia gak berani berbuat jahat. Jangankan berbuat jahat, berpikiran jahat pun gak mau. Luar biasa ya. Ini orang tanda dekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dia menjadikan urusan kepada Tuhan sebagai urusan yang paling penting dalam hidupnya. Urusan kepada Tuhan itu yang paling penting. Berbuat kebaikan, ini kan perintah Tuhan. Lakukan, dan itu penting. Beribadah, itu perintah Tuhan. Dan lakukan, penting. Itu urusan terpenting, lakukan. Tinggalkan dulu yang lain, kesenangan-kesenangan yang lain. Ini urusan kepada Allah, urusan kepada Tuhan. Ini paling penting. Oke, teman-teman, itu 3 tanda orang yang dekat kepada Tuhan. Dan ini ciri pertama orang yang beruntung. Kemudian ciri yang kedua, orang ini dekat kepada manusia. Kalau tadi pertama dia harus dekat kepada Tuhan untuk menjadi orang yang bahagia, maka yang kedua dia dekat kepada manusia. Tandanya apa? Dia menghargai orang lain. Dia respect kepada orang lain. Gak peduli orang tua, orang muda, orang kaya, orang miskin, orang yang parlente, orang yang penampilannya compang-camping. Dia tetap respect, tetap hormat, tetap empati kepada orang itu. Tanpa memandang siapapun dia. Dia tetap menghargai orang lain. Ya kan? Dia tidak pernah iri dengan orang lain. Dia respect kepada orang lain. Dia berbuat baik kepada orang lain. Sangat mudah mengucapkan terima kasih. Sangat mudah meminta maaf. Karena dia respect kepada orang lain. Ciri kedua adalah orang ini dia punya social responsibility yang tinggi. Tanggung jawab sosial yang tinggi. Dia harus selalu suka membantu orang lain. Dia ngeliat, aduh ini orang susah, ini perlu dibantu, kita bantu. Aduh orang ini lagi bangun tempat ibadah nih, mereka perlu duit, bantu. Aduh ini anak yatim piatu, kasihan ini, mereka perlu kita bantu. Kita bantu dan mereka semangat dengan senang hati untuk membantu. Bukan karena terpaksa, bukan karena merasa kaya, bukan karena merasa punya, bukan. Tapi karena ada dorongan dari dalam bahwa kita harus membantu orang lain. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, orang yang dekat kepada manusia adalah mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini penting bagi kita. Kita berlomba dalam kebaikan gak? Maksudnya begini. Kalau kita lihat teman kita berprestasi, kita juga ada dorongan dari dalam. Aku juga harus bisa berprestasi seperti dia. Kalau bisa lebih baik lagi. Kalau ada teman kita yang baik, berbuat baik pada orang lain, kita merasa saya harus lebih baik dari dia. Dia ramah, saya harus lebih ramah daripada dia. Dia berprestasi, saya juga harus bisa berprestasi. Dan kalau bisa lebih berprestasi daripada dia. Iya kan? Dia punya kapabilitas yang bagus. Saya juga harus bisa belajar supaya sehebat dia, seahli dia. Selalu ada dorongan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu ciri yang kedua. Orang yang beruntung. Dekat kepada Tuhan, dekat kepada manusia. Dan yang ketiga adalah dekat kepada lingkungan. Orang-orang seperti ini hidupnya itu dalam setiap lingkungan terdekat dia harus selalu menjaga. Baik menjaga kebersihannya, menjaga kerapihannya, menjaga manfaatnya. Dia punya barang-barang dijaga, dirawat, dibersihkan, dirapikan. Punya rumah bersih, rapi. Ya kan? Bukan karena dekat kepada Tuhan, dekat kepada manusia. Tapi rumahnya berantakan, kotor, jorok, gak terawat. Dirinya gak terawat, kotor, jorok. Penampilan sesukanya yang membuat orang lain tidak nyaman. Bukan begitu. Dia peduli kepada lingkungan. Dia jaga, dia rawat. Dia punya barang-barang, punya kendaraan, punya apa saja yang dimilikinya itu dijaga dan dirawat supaya bisa tetap berguna dan awet. Banjir terjadi di mana-mana ini kan karena orang tidak peduli kepada lingkungan. Longsor, bencana-bencana alam itu karena manusia sudah merusak lingkungan.
maka lingkungan itu balik marah kepada dia karena mereka tidak peduli lagi. Dan kemudian yang kedua, orang yang peduli kepada lingkungan, dia mencegah dirinya dari menjadi orang yang merusak lingkungan. Bayangkan kita sering lihat nih, ini parah banget teman-teman. Kita lagi berkendara, tiba-tiba di depan kita misalnya, atau kita lihatlah orang tuh seenaknya aja buang sampah dari jendela mobil, buang sampah ke jalan, buang sampah, buang lempar aja. Aduh, ini kan gawat. Naik mobil, artinya kan bukan orang ini sembarangan ya, berpunya lah. Naik mobil tapi main lempar aja sampah ke pinggir jalan atau ke tengah jalan. Ini gimana pemikirannya gitu. Ini orang-orang yang gak mungkin beruntung dalam hidupnya ini. Bahaya orang-orang seperti ini. Mereka tidak akan pernah beruntung dan tidak akan pernah bahagia. Nah, itulah kriteria teman-teman ya, dari orang-orang yang sungguh-sungguh beruntung dalam hidupnya. Jadi ingat ketiga hal ini, dan mudah-mudahan kalau kita melakukannya dengan penuh semangat dan keinginan yang kuat, maka yakinlah kita akan menjadi orang yang beruntung. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu di episode yang lain.